Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Jagung Jiwandana dengan nomor induk mahasiswa 131200018. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana status kenegaraan negara Afghanistan pasca pengambil alihan oleh Taliban. محترم لا برادر افغان بل کندهار څخه کابل ته د حکومتي چارو د سمبالولو لپاره ولاړ شي. Pasca Taliban berhasil menguasai kota Kabul, Mullah Abdul Ghani Baradar, pemimpin Taliban akhirnya kembali ke Afghanistan dari pengasingannya di Qatar. Setibanya di Bandara Kandahar, Abdul Ghani Baradar langsung disambut pendukungnya. Dunia internasional kini menyoroti Afghanistan pasca Taliban menguasai Kabul, ibu kota Afghanistan. Mereka berhasil mengambil alih istana kepresidenan di Kabul dan Presiden Ashraf Ghani meninggalkan Kabul sejak 15 Agustus lalu. Masuknya Taliban membuat banyak warga Afghanistan panik dan berusaha meninggalkan negaranya. Mereka berbondong-bondong ke bandara Kabul untuk berebutan menaiki pesawat. Bahkan tak hanya itu, sejumlah negara juga mulai mengungsikan warganya keluar dari Afghanistan. Salah satunya Prancis yang mendatangkan pesawat khusus untuk membawa warganya. Juru bicara kelompok Taliban menyatakan akan membentuk pemerintahan Islami yang inklusif. Di antaranya, menjamin hak perempuan bekerja dan bersekolah sesuai norma Islam. د امریکا د متحده ایالاتو په شمول ډاډ او اطمینان ورکو چې د افغانستان له خاورې نه به هیڅ چاته زیان او ضرر متوجه نه وي. همداسې د سیمې هیوادونو ته همدارنګه خپل همسایه هیوادونو ټولو ته ډاډ ورکوو چې موږ اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو او یا د نورو ملکونو په ضد استعمال سي او یا د هغو په. Lalu bagaimana dengan nasib WNI di Afghanistan? Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani memastikan kondisi warga negara Indonesia di Afghanistan masih aman. Meski begitu, Kementerian Luar Negeri tetap mematangkan opsi evakuasi bagi para WNI di Afghanistan jika kondisi semakin tidak terkendali. Bisa dilihat dalam video di awal tadi bahwa Taliban berhasil menguasai istana negara Afghanistan dan banyak sekali penduduk Afghanistan yang kabur dari Afghanistan setelah mendengar kabar bahwa Taliban berhasil menguasai Afghanistan. Pertanggal 14 Agustus 2021, Taliban telah merebut sebuah kota besar yang dijaga ketat di wilayah utara Afghanistan dan mulai mendekati ibu kota Kabul. Jatuhnya Mazar-e-Sharif, kota terbesar keempat di Afghanistan, yang mana pasukan Afghanistan telah bersumpah untuk melindungi, menyebabkan berpindahnya kontrol atas seluruh wilayah utara Afghanistan kepada Taliban. Hal ini juga mendesak pasukan Afghanistan yang didukung oleh Amerika Serikat untuk mundur ke wilayah tengah dan timur Afghanistan. Masih di tanggal yang sama, Taliban telah berhasil merebut kontrol atas provinsi Logar, tepat di selatan Kabul, dan menahan para pejabat lokal. Atas penguasaan wilayah yang sejauh ini telah dicapai oleh Taliban, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menyampaikan pidato di televisi. Dia bersumpah untuk tidak menyerahkan begitu saja pencapaian 20 tahun sejak Amerika Serikat menggulingkan Taliban setelah serangan 9/11. Amerika Serikat terus mengadakan pembicaraan damai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban di Qatar seminggu terakhir. Dan masyarakat internasional juga memperingatkan bahwa pemerintah yang dibentuk dengan cara paksa oleh Taliban akan dijauhi. Akan tetapi tampaknya Taliban tidak begitu berminat untuk membuat konsesi, di mana saat ini mereka sedang unggul di medan perang. Pertanggal 15 Agustus 2021, Taliban telah memasuki dan menguasai ibu kota Kabul. Di hari yang sama,
Taliban juga menguasai istana negara yang sebelumnya Presiden Ashraf Ghani berjanji tidak meninggalkan. Namun buktinya Presiden Afghanistan meninggalkan Afghanistan terlebih dahulu, istana negara. Setelah Taliban menguasai hampir keseluruhan wilayah Afghanistan, termasuk ibu kota Kabul, secara perlahan Taliban mulai membangun dan menjalankan pemerintahan baru. Di tengah proses pembentukan pemerintahan baru oleh Taliban, serta meningkatnya gejala politik dengan negara-negara lain, khususnya Amerika Serikat, salah satu isu yang dapat dikemukakan adalah isu mengenai status kenegaraan Afghanistan. Apakah pengambilan pemerintahan Afghanistan oleh Taliban memiliki pengaruh terhadap status kenegaraan Afghanistan? Untuk menjawabnya, maka perlu mengulas Afghanistan berdasarkan syarat-syarat suatu negara yang dijelaskan dalam hukum internasional. Itu subjek hukum internasional. Status dari sebuah negara dijelaskan dalam hukum internasional, tepatnya Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933, atau yang dapat disebut Konvensi Montevideo. Konvensi Montevideo merupakan konvensi internasional yang sering digunakan jika membahas tentang status kenegaraan. Pasal Konvensi Montevideo merupakan pasal yang dijadikan pedoman untuk membahas tentang status kenegaraan. Pasal Konvensi Montevideo mengatur bahwa negara sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi 4 syarat, yaitu memiliki populasi permanen, memiliki wilayah tertentu, menjalankan pemerintahan, dan kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. 4 syarat tersebut harus dipenuhi agar suatu entitas dapat dikatakan sebagai negara. Jika dikaitkan dengan kasus ini, di mana Taliban berhasil menguasai Afghanistan, maka Afghanistan yang dikuasai oleh Taliban harus memenuhi keempat syarat tersebut agar tetap dapat mempertahankan status kenegaraannya. Syarat pertama suatu negara adalah memiliki populasi tetap atau permanen. Walaupun terdapat sebagian populasi yang meninggalkan Afghanistan karena konflik yang terjadi serta adanya pengambil alihan pemerintahan oleh Taliban, kedua hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap jumlah populasi yang ada, termasuk status permanen dari populasi tersebut. Sehingga syarat pertama suatu negara, yaitu memiliki populasi permanen, telah dipenuhi oleh Afghanistan. Afghanistan telah memiliki wilayahnya sendiri, termasuk batas-batas wilayahnya dengan negara tetangga. Dengan adanya konflik bersenjata antara Taliban dan pasukan Afghanistan, serta pengambil alihan pemerintahan oleh Taliban, tidak berdampak pada luas wilayah maupun batas-batas wilayahnya yang telah ada. Sehingga syarat kedua suatu negara, yaitu wilayah tertentu, telah dipenuhi oleh Afghanistan. Pasca pengambil alihan, Taliban telah memiliki kontrol efektif atas wilayah dan populasi yang ada. Taliban juga mulai membangun dan menjalankan pemerintahannya secara efektif, sehingga syarat ketiga suatu negara, yaitu adanya pemerintah, telah dipenuhi oleh Afghanistan. Namun, pasca pengambil alihan, belum banyak negara yang mengeluarkan pernyataan secara eksplisit mengenai hubungan status diplomatik maupun kerjasama dengan Afghanistan.
apabila nantinya pemerintahan Afghanistan di bawah Taliban dapat membangun hubungan diplomatik dan menjalankan kerjasama dengan negara lain. Maka syarat keempat negara yaitu kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain dapat dipenuhi oleh Afghanistan. Kesimpulannya, Afghanistan di bawah Taliban telah memiliki atau telah memenuhi syarat negara yang pertama hingga ketiga. Jika nantinya syarat negara yang keempat telah dipenuhi, maka status kenegaraan Afghanistan dapat dipertahankan. Namun sampai sekarang belum ada negara yang secara eksplisit membahas mengenai status hubungan diplomatik antar negara tersebut dan dengan Afghanistan. Demikian video yang saya sampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.